Halo semuanya, balik lagi di Kursus Safa. Kali ini kita akan belajar tentang penalaran verbal. Nah, jadi kita kan udah di video sebelumnya aku udah ngejelasin tuh tentang materi-materinya atau hal-hal penting apa sih yang harus kita tahu sebelum masuk di soal-soal penalaran verbal. Kali ini kita masuk di contoh soalnya nih. Nah, di sini ada soal pertama. Seperti yang kita lihat di sini, soalnya adalah tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Safa pergi ke rumah sakit. Jadi, nah kalau aku pribadi sebenarnya dalam mengerjakan soal penalaran verbal ini, kita tuh nggak selamanya harus menggunakan rumus. Nah, ini kan sebenarnya logika penalaran aja. Jadi semisal kalau kita mampu untuk, menalarkan gitu atau mampu kita untuk menjawabnya, tanpa menggunakan rumus sebenarnya bisa gitu. Jadi sesuatu yang menurut kita, "Oh, ini masuk." Tapi mungkin ada beberapa pola yang memang dia tuh sesuai dengan, cara penarikan kesimpulan seperti kemarin yang sudah dijelaskan, yang ada 3 cara itu dalam penarikan kesimpulan, di mana dia polanya tuh sama. Jadi untuk memudahkan mending kita pakai, itu saja, maksudnya kita pakai aja rumusnya. Nah, kalau di sini ada soalnya nih, tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Safa pergi ke rumah sakit. Jadi, Safa nih dia pergi ke rumah sakit. Kalau kita, checklist maksudnya kalau kita lihat soalnya satu per satu, ini ya tebel banget, sebentar kita tukar dulu. Nah, di sini hari ini Safa sakit. Nah, sedangkan pernyataan yang ada itu nggak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Jadi bisa aja orang ke rumah sakit itu entah dia nyegukin orang atau hal lain lah ibarat kata. Jadi ini belum bisa kita simpulkan. Jadi kesimpulannya itu nggak pasti bahwa hari ini Safa tuh sakit. Hari ini Safa nggak sakit. Nah, ini juga tidak bisa kita simpulkan. Karena ada sebagian orang yang pergi karena dia sakit, sebagian orang perginya karena dia tuh tidak sakit. Jadi nggak bisa nih kita ngambil. Nah, kita langsung ke C. Safa adalah seorang dokter. Nah, di pernyataan atau di premis itu, kita tidak boleh menambahkan sesuatu yang memang tidak disebutkan. Jadi kita tuh nggak boleh lah mengada-ada sesuatu yang tidak disebutkan dalam pernyataan. Jadi nggak bisa nih masuk bahwa yang C-nya. Yang D di sini ada rumah sakit adalah tempat orang sakit. Nah, itu juga tidak, tertera ya di dalam pernyataan, jadi nggak bisa kita masukkan, maka di sini tersisa opsi yang E. Hari ini Safa belum tentu sakit, jadi kayak Safa pergi ke rumah sakit dalam arti kita cuma punya 2 kemungkinan, dia bisa aja sakit, bisa aja enggak. Nah, di mana pernyataan itu bisa diartikan di opsi E ini, di mana hari ini Safa belum tentu sakit, bisa iya, bisa enggak. Oke. Kurang lebih kayak gitu nih. Jadi kita tinggal lihat, kita cross check satu per satu, karena kan, ini kan bingung ya, tidak semua orang kalau mau bilang ini P, terus Q-nya gitu kan, cuman agak lumayan ribet kan menurut aku. Jadi kayak kalau kamu bisa dengan yakin, dengan pasti untuk kayak, oh dari pernyataannya kita bisa lihat nih jawabannya apa, jadi langsung aja sih dilihat dari opsinya. Untuk menghemat dan mempersingkat waktu juga ya. Nah, di sini ada soal kedua, semua hewan adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Jerapah adalah hewan yang berleher panjang. Tidak semua hewan berleher panjang dapat berlari. Berlari. Jadi, apa nih kesimpulannya? Oke, jadi kita cross check one by one, satu persatu nih. Jerapah dapat berlari. Nah, ini nggak disebutkan di dalam ya. Karena jerapah yang kita tahu adalah dia berleher panjang, tapi dia bisa berlari, bisa iya, bisa enggak. Jadi pernyataan pasti seperti dapat berlari itu tidak disebutkan di dalam. Nggak bisa kita pastikan lah untuk kesimpulannya. Jadi kita nggak bisa mengambil itu. Nah, karena arti tidak semua berarti itu adalah sebagian ya, artinya itu sebagian. Artinya adalah sebagian. Nah, terus selanjutnya di sini adalah jerapah tidak dapat berlari. Nah, ini nggak bisa kita pastikan juga ya. C, jerapah adalah makhluk hidup. Ya mungkin kita bisa keep dulu ya, bahwa kan dibilang semua hewan adalah makhluk hidup. Terus jerapah tidak akan mati, tentu tidak karena dia adalah makhluk hidup ya, jadi dia pasti mati gitu. Jerapah akan mati. Nah, di sini ada 2 kata semua. Jadi di sini ada semua hewan adalah makhluk hidup dan semua makhluk hidup akan mati. Di sini ada pengulangan kata di mana semisal kalau kita bikin ini, kita bikin ini P, ini Q, ya. Terus kita bikin ini juga Q, dan ini juga R.
Maka kita tuh bisa sebenarnya mengambil kesimpulan jika P maka Q, kita mengambil kesimpulan jika P maka Q, dan jika Q maka R, maka kita bisa mendapat kesimpulan jika hasilnya adalah P maka R. Di mana P-nya di sini adalah hewan ya. Hewan di sini adalah si jerapah itu. R-nya itu adalah mati. Jadi jerapah akan mati. Seperti itu kesimpulannya. Ya, tapi untuk sebenarnya yang lebih mudahnya adalah kita sebenarnya tidak boleh melakukan pengulangan atau mubazir kata. Karena ada pengulangan kata makhluk hidup 2 kali di sini, maka ketika kita mengambil kesimpulan, harusnya dia tidak tercantumkan lagi, gitu. Jadi karena, seperti, apa ya, rumus-rumus yang ada ya, dan juga rumus-rumus yang ada itu kan dia rata-rata mencoret premis, yang bentuknya pengulangan kata, gitu. Karena kita ngambil kesimpulan. Jadi opsi yang masuk adalah si E ini, jerapah akan mati, gitu. Karena jerapah makhluk hidup itu terlalu besar ya. Nah, ini juga aku salah tulis ya, mohon maaf ya, harusnya makhluk hidup. Harusnya Kak. Terima kasih. Oke, next di sini ada soal yang ketiga. Nah, di sini ada semua menu makan malam diletakkan di meja makan. Sayur sop diletakkan di meja dapur. Maka atau jadi apa nih, jadi apa nih kesimpulan yang dapat kita ambil? Nah, kita bisa meng-cross check satu persatu ya opsinya lagi dan lagi gitu. Jadi di sini yang kita tahu adalah semua makan malam itu diletakkan di meja dapur, sayur sop diletakkan di meja makan, sorry. Semua menu makan malam diletakkan di meja dapur, sayur sop diletakkan di meja makan. Sayur sop di meja dapur, malah kebalik-kebalik. Nah, di sini berarti yang harus kita tahu kalau logikanya, oh berarti sayur sop nggak menu makan malam dong, karena dia nggak diletakkan di meja makan gitu. Karena yang ditaruh di meja makan itu yang kita makan malam itu gitu sebagai makan malam. Nah, semua menu makan malam terletak di meja dapur. Nah, ini tidak disebutkan, berarti ini salah, ini tidak ada di premis. Terus sayur sop ada di meja makan, ini apa ya, melenceng dari pernyataan yang ada ya, dari premis yang keduanya gitu kan ibarat kata. Terus sayur sop termasuk menu makan malam. Nah, ini tidak ya, karena dia tidak diletakkan di meja makan. Sayur sop sayur sop dan menu makan malam diletakkan di meja makan, ini juga menyalahi pernyataan yang ada. E adalah sayur sop bukan menu makan malam. Jadi yang betul adalah si E ini. Karena kayak logikanya adalah, jadi semua menu makan malam tuh diletakkan di meja makan. Nah, sayur sop ini dia nggak diletakkan di meja makan, di meja dapur. Berarti kita nggak akan makan si sayur sop itu. Gitu, jadi langsung mikir, oh pasti kita nggak makan dong. Gitu. Untuk hal-hal yang simple, ya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada soal keempat. Nah, soal keempatnya tentang semua pekerja adalah pegawai lepas. Semua penghuni barak adalah pekerja. Nah, ini kita bisa menggunakan, penarikan kesimpulan. Ya, jadi kalau misalnya kita buat si pekerja adalah pegawai lepas, berarti ini kita bikinnya P ya. P maka pegawai lepasnya adalah Makaki. Terus si penghuni barak ini adalah R, dan si pekerja ini adalah balik lagi, pekerja itu adalah P. Jadi apa kesimpulannya? Gitu. Nah, jika P maka Q dan R maka P. Sebenarnya dia sorry, udah malah kayak kurang-kurang aja nih. Nah, maka jawaban yang bisa diambil adalah seperti yang aku bilang sebelumnya gitu kan, bahwa kita tidak boleh melakukan pengulangan kata yang sekiranya bisa kita hemat. Nah, kata yang berulang di sini adalah kata pekerja itu sendiri. Maka kata pekerja itu harusnya tidak ada di dalam opsi yang ada gitu. Yang kita pilih adalah kata-kata yang nggak ada kata pekerjanya ya. Jadi semisal jadi ini hasil akhirnya adalah R maka Q. Kenapa R? Karena R-nya tuh yang di depan. Jadi kita akan ibaratnya ya kayak, apa sih, kayak penjumlahan berulang aja gitu. Jadi R-nya yang diturunkan di depan, Q-nya yang di belakang. Jadi R maka Q. R-nya itu adalah siapa? Adalah penghuni barak, ya kan? Dan Q-nya adalah pegawai lepas. Jadi yang bisa kita simpulkan adalah semua penghuni barak adalah pegawai lepas, gitu. Jadi semua penghuni barak adalah pegawai lepas. Opsi yang betul adalah si C ini.
Seperti itu. Jadi kata pekerjaannya itu pasti akan kita hilangkan. Jadi yang ada kata pekerjaannya ini berarti kita misalnya kita hilangkan, kita coret ya berarti, ada kata, pekerjaannya juga, ya kan. Terus di sini nah nah terus di sini juga harus kita lihat bahwa kata ininya adalah semua ya, semua semua, otomatis nanti opsi yang kita pilih itu pasti, eee, kemungkinan besar adalah semua. Karena dia semua-semua, bukan kalau semua sebagian bisa aja opsi yang kita pilih adalah sebagian gitu. Ini aku ada typo lagi satu di sini, mohon maaf ya. Nah, jadi caranya kita bisa melihat bahwa oh kita nggak boleh nih melakukan pengulangan kata. Jadi kita bisa langsung, tapi kalau seperti ini kan polanya terlihat mana P, mana Q, mana R-nya. Jadi kita bisa tulis sesuai rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jika P maka Q, jika R maka P gitu. Jadi apa kesimpulan yang bisa diambil? Akhirnya adalah R maka Q atau semua penghuni barak adalah pegawai lepas. Karena di sini ada satu pengecoh yaitu si B ini ya kan. Semua pegawai lepas adalah penghuni barak. Nah, itu kan sebenarnya ya tinggal sebenarnya sama ya kalau orang terkecoh kan sama aja kebalik-kebalik. Cuman karena kita memperhatikan apa yang udah, apa ya, ada apa yang udah rumus kasih ya atau si, pengambilan kesimpulan itu caranya, maka kita harus mementingkan bahwa apa yang turun gitu. Jadi R dulu baru Q. Maka opsi yang betul ada si C ini, seperti itu. Nah, kita bergerak ke soal terakhir nih, soal nomor 5. Nah, setiap siswa di kelas X memiliki kalkulator grafik. Setiap orang memiliki kalkulator grafik mengerti tentang fungsi trigonometri. Roni adalah siswa kelas X, jadi apa gitu. Nah, kita balik lagi ketika kita bisa menggunakan ini kan kalimatnya panjang. Oh, ketika kita bisa menggunakan rumus yang ada untuk memudahkan kita, jadi akan kita gunakan. Nah, setiap siswa di kelas X, jadi ini kelas X ya, ini berarti, siswa di kelas X lah, ini adalah P. Setiap artinya semua ya, memiliki kalkulator grafik, ini Q-nya. Nah, setiap orang yang memiliki kalkulator grafik mengerti tentang fungsi trigonometri. Jadi jika Q maka R. R itu adalah mengerti tentang fungsi trigonometri. Nah, Roni ini adalah siswa kelas X gitu. Nah, kita tuh tidak boleh melakukan pengulangan kata. Jadi kalkulator grafiknya ini bisa aja langsung kita hilangkan. Maka kesimpulan yang kita ambil adalah P maka R. Jadi Roni adalah siswa kelas X. Jadi Roni itu mengerti tentang fungsi trigonometri. Jadi kita tinggal cari. Roni mengerti tentang fungsi trigonometri. Nah, opsi yang betul adalah B. Jadi A tidak memiliki kalkulator, dia siswa kelas X, jadi nggak mungkin, pasti punya. Roni belum memiliki, ya enggak ya, karena di sini jelas iya atau tidaknya. Belum tentu mengerti tentang fungsi trigonometri, yaitu tuh kurang masuk ya opsinya. Terus yang terakhir, Roni mengerti tentang fungsi trigonometri tetapi tidak memiliki kalkulator. Nah, itu tidak mungkin karena dia adalah siswa kelas X yang artinya memiliki kalkulator. Nah, mungkin kata yang membingungkan di sini adalah kata setiap. Setiap itu sama dengan arti kata semua. Semua. Jadi semuanya yang ada di kelas X itu punya kalkulator grafik. Jadi semua yang punya kalkulator itu mengerti tentang fungsi trigonometri. Jadi seperti itu ya teman-teman sekalian, soal-soal yang kasih semoga pada paham semuanya. Jadi, mungkin yang kemarin bagi yang belum paham, belum mengerti materinya atau terlalu cepat, mungkin bisa nonton di pengertian-pengertian, sebelum masuk di penerapan verbal ini ya, soal-soalnya. Jadi kita masuk dulu di video tersebut ya yang ngejelasin tentang penerapan verbal itu apa sebenarnya. Jadi sekian dan terima kasih dari aku, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya, di part 2-nya yang akan aku buat nanti. See you soon on the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe, terus jangan lupa juga untuk berkunjung di TikTok aku sama di Instagram aku. Terima kasih, thank you for watching, see you on the next video.